Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya bahas tryout TPS kelas 12 SMA set 4 kode 555. Ini pengetahuan kuantitatif dengan durasi 35 menit. Jumlah soalnya ada 20 soal, yaitu dari nomor 21 sampai 40. Oke. Pengetahuan kuantitatif ya, 20 soal harus dalam 35 menit. Sekarang kita langsung aja ke soal pertama, nomor 21. Nilai X dan Y ini berapa? Kita lihat. Ini ada 12, ini ada 24, ini ada 48. Berarti dua kalinya ya. Ini berarti dikali 2, ini berarti dikali 2, ini dikali 2 ya. Oke, berarti ini juga nanti dikali 2. Berarti Y-nya berapa ini? 96. Berarti X-nya ini berapa? 6. 6 kali 2, 12. Sedangkan yang ini berpola cuma pengecoh, berarti kita hanya fokus yang ini aja. Berarti hasilnya adalah C. 6 dan 96. Oke. Soal berikutnya, ini 3 ditambah 4 tambah 8 jadi tambah 16 tambah 32. Berarti ini selalu dikali 2. Ini dikali 2, ini dikali 2. Berarti ini juga nanti dikali 2. Sehingga ini nanti 64. 63 ditambah 64, maka X hasilnya adalah 127. Maka jawabannya adalah B. Untuk pola nomor 23 ada segitiga yang pertama. Untuk mencari polanya ini gimana untuk mencari yang tengah, nanti baru untuk yang mencari nilai X ini. Berarti ini kita polanya lihat 18 kalau saya kurangi 2, 16 saya bagi dengan 4, 4. Berarti ini nanti 20 kurangi 5 dibagi 3 gitu ya. Berarti 18 kurangi 2 dibagi 4, sehingga diperoleh 16 per 4, yaitu 4. Maka ini 4. Sekarang X ini berarti 20 dikurangi 5 dibagi dengan 3. 20 kurangi 5, 15 bagi 3, berarti 5. Jawabannya berarti P. Soal berikutnya, ini ingat kalau polanya kotak seperti ini, pasti hubungannya adalah horizontal dengan vertikal. Kok bisa dapat 32? 16 dikurangi 8 dikali 3 ditambah 1, 32 ya. Berarti kita coba dulu ya, yang vertikal dulu ya. 16 dikurangi 8 dikali 3 tambah 1, berarti 8 dikali 4 sama dengan 32. Sesuai ya. Sekarang ini kita coba yang vertikal dulu. 10 dikurangi 4 dikali 9 ditambah 1. 10 kurangi 4, 6 dikali 10. 6 kali 10, 60. Sehingga jawabannya adalah B. Nomor 25. Satu sekolah terdiri dari 120 siswa pria, 120 siswa wanita. Langsung aja saya tulis dulu ya. Oke. Pria 120, wanita juga sama 120. Dari kelas tersebut diketahui 140 orang menggunakan kacamata, 60 orang diantaranya wanita. Berarti ini saya tulis ini saya bagi 2, ini juga saya bagi 2. Ini menggunakan kacamata, yang bawah berarti yang tidak. Ini menggunakan kacamata, karena tadi yang menggunakan kacamata diantaranya 60, berarti di sini adalah 60. Karena 120 berarti yang tidak menggunakan kacamata yang wanitanya adalah
60. Karena tadi yang menggunakan kacamata ada 140, berarti 140 dikurangi 60. Berarti yang menggunakan kacamata yang pria 80. Karena yang pria tadi 120, berarti yang tidak menggunakan 40. Oke, kita lihat. Banyak siswa tidak menggunakan kacamata 125. Tidak menggunakan kacamata 100 ya. Berarti tidak memenuhi. Sekarang banyak siswa pria menggunakan kacamata. Pria menggunakan kacamata 80. Ini 40. Berarti juga sama. Tidak memenuhi. Banyak pria yang tidak menggunakan kacamata 80, yang tidak menggunakan kacamata 40, berarti ini tidak memenuhi. Banyak siswa wanita yang tidak menggunakan kacamata 60, wanita tidak menggunakan kacamata 60, memenuhi. Berarti jawabannya yang tepat hanya apa? 4. Berarti jawabannya D, hanya 4. Soal nomor 26, himpunan. Waktu SMP kalian sudah, SD mungkin juga sudah ya. Jumlah anak yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Berarti kita membuat diagram Venn aja langsung. Ini berarti ini apa aja ekstranya? Ekstra tercatat mengikuti kesenian. Saya misalkan K, kesenian, olahraga 16, olahraga saya misalkan O. Oke, 17 anak mengikuti pramuka, berarti ini saya misalkan P, pramuka. Kesenian, olahraga, pramuka. 6 anak mengikuti ekstra bla bla. Nah, ini ada 4 anak mengikuti ekstra, kesenian, olahraga, pramuka. Mengikuti ketiga-tiganya berarti di tengah sini 4. Ya, ini ada 6 anak mengikuti kesenian olahraga. Kesenian olahraga 6, ini sudah ada 4, berarti di sini 2. Berikutnya 7 anak mengikuti kesenian pramuka. 7 kesenian sama pramuka 7. Ini sudah ada 4, berarti yang di sini 3. 5 anak mengikuti olahraga pramuka. Olahraga pramuka 5, ini sudah ada 4, berarti yang di sini 1. Tinggal melengkapi lingkaran kesenian. Kesenian tadi yang ikut ada 17. Berarti 17 dikurangi ini tambah ini, tambah ini. Berarti 7 tambah 2 9. 17 dikurangi 9 berarti 8. Kemudian olahraga. Yang ikut olahraga ada 16. 16 dikurangi 7 berarti 9. Kemudian yang ikut kesenian sama pramuka yang ikut pramuka 17 ini sembunyi di sini ya. 17 anak ekstra pramuka 17 ya. Ini sudah ada 8. 17 dikurangi 8 berarti 9. Nah, yang mengikuti ekstra berarti yang ada di lingkaran ini semua yang ikut ekstra. Nah, kita tinggal jumlahin aja. Berarti jumlahnya ada berapa? Kita jumlah 8, 2, 10, 10 tambah 9, 19, 19 tambah 7, 26, 26 tambah 1, 27, 27 tambah 9, 36. Sehingga yang ikut ekstra totalnya ini semua adalah 36. Jawabannya adalah D. Jumlah ini semua ya. Ini ada A tambah B, A per B ditambah C per D sama dengan 49. Berarti ini kalikan silang. A kali D plus B kali C dibagi BD, samakan penyebut ya. Berarti saya tulis AD ditambah BC dibagi BD sama dengan 49. Maka AD tambah BC sama dengan 49 BD ya. Sekarang persamaan yang satunya. Ini kalikan silang ya, samakan penyebut. AD ditambah BC dibagi CD sama dengan 16. AD
AD tambah BC sama dengan 16 CD. Ini AD BC, ini AD BC, berarti kamu tinggal ambil yang ini saja. 49 BD sama dengan 16 CD, ya. Berarti saya masukkan ke sini 49 BD sama dengan 16 CD. Oke, sekarang D-nya udah sama. Lihat option Q. Q ini C per B. Berarti ini C, berarti B-nya pindah. B-nya jadi penyebut, ini C-nya tetap. Berarti 16-nya ini pindah jadi penyebut. 49-nya tetap. Oke. Berarti ini ya. Q di sini adalah berarti tadi berapa? 49 per 16. Kita hubungkan. Ini 15 per 49. Ini 49 per 16. Jelas lebih besar yang Q. Berarti hubungannya adalah P lebih kecil daripada Q. Jawabannya adalah P. Berikutnya nomor 28. Ukuran keramik 30 cm kali 30 cm ternyata diperlukan 360. Berarti ini saya kalikan aja langsung ya. Berarti 900 cm persegi itu membutuhkan keramik 360. Kemudian kalau ukurannya segini lebih besar, berarti ini dikalikan jadi 3600 ya cm persegi diperoleh berapa A keramiknya. Ini berarti berbalik nilai ya. Semakin besar ukuran keramiknya berarti yang dibutuhkan keramiknya semakin sedikit. Berarti ini kita bandingkan saja. Ini kita coret nolnya. Berarti 9 banding 36 berbalik nilai ya. 9 banding 36 sama dengan dibalik ini berarti A per 360. Coret 1, ini masih 10 ya. Berarti 1 kali A, berarti A 9 kali 10 90. Berarti diperoleh A sama dengan 90. Ini ada 2A, berarti ini sama dengan berapa? 180 karena A nya tadi 90. Berarti hubungan P dan Q, P 50, Q 180, berarti P lebih kecil daripada Q. P kurang dari Q. Sehingga jawabannya adalah Pak Chandra memiliki kapal motor. Jika kapal yang beliau miliki dikendarai dengan kecepatan 60 km per jam, menempuh jarak 120 km. Kapal motor tersebut membutuhkan 24 liter solar. Pada kecepatan yang sama, kalau kecepatannya sama, berarti ini nggak kepakai. Berarti ini nggak ngefek. Ya, karena kecepatannya sama. Berarti kamu hanya menghubungkan, kalian hanya menghubungkan jarak banding jarak. Ini solar yang dibutuhkan banding solar yang dibutuhkan. Berarti ini 120 butuh 24 liter. Kalau 150 km butuh X liter. Berarti kita pakai perbandingan senilai. Ini kita bandingkan aja. Bagi 3 4, ini bagi 3 5. Berarti ini kita bandingkan 4 per 5 ya. Sehingga diperoleh 4 per 5. Karena senilai berarti 24 per X. Ini dibagi ya. Ini bagi 4, 1 bagi 4 6 ya. 1 kali X ya. 5 kali 6 30. Sehingga dibutuhkan 30 liter. Sehingga jawabannya adalah E. Nomor 30. DC4, langsung saya tulis di sini DC4. EF6, S ke F6, AB12, AB12. Oke. Ini kan bisa diperoleh 6 dari ini disilangkan dengan ini disilangkan dengan ini dibagi ini ya. Berarti saya tulis aja langsung EF dikali AD, EF kali AD itu sama dengan
EF kali AD itu sama dengan ED kali AB ditambah AE kali DC. Tinggal masukkan aja 6 AD itu AE tambah ED, AE tambah ED sama dengan AB tadi 12 ya, ED kali 12 ditambah AE kali 4, kalikan ya, 6 AE ditambah 6 ED sama dengan 12 ED ditambah 4 AE. Ini 12 ED, ini 6 ED, ini pindah jadi min ya, berarti jadi 6 ED, 12 kurangi 6, 4 pindah ke sini jadi min ya, 6 dikurangi 4 jadi 2 AE. Oke, sehingga diperoleh 2/6 sama dengan ED per AE. Coret-coret 1, 3 ya, sehingga diperoleh 1/3 sama dengan ED per AE. Berarti perbandingannya 1/3, ED 1, AE 3. Ini tak ambil satu segitiga ini ya. Oke, berarti perbandingannya adalah 1 banding segitiga kecil 1, berarti 1 juga, ini juga nanti 1, terus segitiga besar 4 ya, ini 1 tambah 3 4 ya, ini tadi udah 1 supaya 4, berarti yang ini 3, berarti perbandingan DG itu 1, GB itu berarti 3, 1 banding 3, berarti jawabannya C. Untuk nomor 31, ini ada segitiga ABC, AB ada ukurannya, BC ada ukurannya. Tentukan panjang AC. Panjang AC ini bagaimana cara mencarinya? Kita lihat dulu pernyataan 1 sama pernyataan 2. AC lebih besar dari BC. Untuk mencari panjang AC, kalau hanya diketahui lebih besar atau lebih pendek, jelas tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi ya. Kalau untuk mencari panjang AC, berarti yang kita butuhkan adalah keliling. Kalau nggak keliling, luas suatu segitiga. AC lebih besar dari AB juga tidak memenuhi. Sehingga pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah E. Soal nomor 32. Ini ada 2 persamaan ya, 2 variabel. Jadi kita selesaikan dulu nomor 32. Oke. Kalau ada 5x, ini 2y, ini 17, 4x, ini 5y. Berarti yang ini saya kalikan dengan, oke, saya tulis dulu aja, 5x plus 2y sama dengan 17. Ini saya kalikan dengan ini 4x min 5y sama dengan 7. Ini saya kalikan dengan 2, ini saya kalikan dengan 5. Saya ingin menghilangkan y-nya, sehingga diperoleh, kalikan 5 semua, 25x plus 10y sama dengan 85. 8x min 10y sama dengan 14. Ini ya, kita kalikan 2, ini kalikan 5. Sekarang kita eliminasi, y-nya udah sama, cuma tandanya berbeda, berarti kita plus. Berarti ini hilang. 25x tambah 8x berarti 33. X sama dengan 99, X sama dengan 3. X nya sudah ketemu 3. Untuk mencari nilai Y, kita menggunakan persamaannya kedua, 4x min 5y sama dengan 7. X nya tadi 3 ya, berarti 12 min 7 sama dengan 5y, pindah ruas, sehingga diperoleh 5 sama dengan 5y, sehingga diperoleh 1 sama dengan y. Y nya 1, X nya 3.
Oke. P itu adalah X log Y. Kita cari P sama dengan X log Y. X nya 3 ya, Y nya 1. Berarti 3 log 1 sama dengan semua log 1 itu 0. Berarti 0. Sekarang yang Q ini Y pangkat 1 per X. Berarti Y pangkat 1 per X. Kita tinggal masukkan Y nya tadi 1 per 3, X nya 3 ya. 1 pangkat berapapun tetap 1. Q nya 1, P nya 0. Berarti P kurang dari Q. Sehingga jawabannya adalah B. Soal berikutnya, seorang ibu memiliki 5 anak. Rata-rata umur 5 anak sama dengan umur anak ketiga, yaitu 14 tahun. Berarti kita langsung aja tulis rata-rata. Berarti ada 5 anak ya. Berarti anak tertua itu A. A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E sama dengan, kan rata-ratanya 14. Berarti karena jumlahnya ini ada 5, berarti 5 dikali 14. Ini ada pernyataan ya tadi ya. Rata-rata 5 anak sama dengan umur anak ketiga. Berarti anak ketiganya 14 tahun ya. Berarti A ditambah B ditambah 14 ditambah D ditambah E sama dengan 70 ya. Sehingga sekarang 14 pindah ke sini. Berarti A tambah B ditambah D ditambah E sama dengan 70 kurangi 14. Sehingga diperoleh 56. Sekarang pernyataan berikutnya, selisih umur anak pertama dan anak terakhir 16. Oke. Berarti saya punya anak pertama A dikurangi anak terakhir E sama dengan 16. Rata-rata umur anak kedua dan keempat adalah 14 tahun. Berarti anak kedua sama anak keempat itu BD. Ya, BD ini rata-ratanya 14. Berarti ini persamaannya saya tulis gini. Berarti B ditambah D sama dengan 2 dikali 14. Karena rata-ratanya 14. Berarti B ditambah D sama dengan 28. Berarti BD ini diganti 28. Sehingga diperoleh A ditambah 28 sama dengan ditambah E sama dengan 56. Berarti A tambah E sama dengan 56 kurangi 28. Ini persamaan 1. Ini tadi persamaan 2. Kita eliminasi 1 dan 2 ini ya. Kita eliminasi. Sehingga diperoleh ini 1 saya taruh sini ya. A plus E sama dengan 28. Kita eliminasi, berarti di plus. Ini hilang. A tambah A 2A sama dengan 16 ditambah 28 sama dengan 44. Sehingga A sama dengan 44 dibagi 2 berarti berapa? 22. Berarti anak tertua usianya adalah 22 tahun. Kita lihat dulu ya. Ini tadi anak tertua 22. Q 22, P 22. Hubungannya apa? P dan Q berarti hubungannya adalah sama dengan. Berikutnya nomor 34. Dari angka 1, 2, 3 akan disusun bilangan terdiri dari 5 angka. Kalau ada kasus soal seperti ini, mencari banyak bilangan itu langsung aja. Banyak bilangan berarti N
sama dengan, karena 5 angka berarti 5 faktorial dibagi dengan syarat ini ya, angka dengan syarat 2 dan 3 boleh muncul 2 kali. Berarti ada 2 bilangan yang boleh muncul 2 kali. Berarti di 2 faktorialkan. Udah selesai. Maka N sama dengan berapa? 5 faktorial itu 5, 4, 3, 2, 1 dibagi dengan 2 faktorial berarti 2, 2 berarti nilai 4 ya. 5 kali 3 15 kali 2 30, berarti jawabannya adalah B. Sekarang soal nomor 5, persamaan garis G 2Y sama dengan 8X, manakah garis yang sejajar dengan garis G? Saya tulis ya, persamaan garis G adalah 2Y sama dengan 8X plus 1. Saya bagi semua dengan 2. Berarti Y sama dengan 4X plus setengah. Di depan X ini adalah M, gradien. Oke, syarat sejajar itu syaratnya adalah M1 nanti sama dengan M2. Berarti kita mencari gradien yang sama. Oke, sekarang pernyataan 1. Kita cari gradiennya. Kalau ada titik min 1,0 berarti ini saya anggap X1, ini Y1, ini saya anggap X2, Y2. Nah, cara mencari gradien 2 titik X ini, Y2 dikurangi 0 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Berarti kita cari M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1, sehingga diperoleh Y2 nya tadi 8 dikurangi 0 dibagi 1 dikurangi min 1. Berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Berarti garis G ini sama pernyataan 1 sejajar ya. Berarti memenuhi karena sama gradiennya. Pernyataan 2, M sama dengan ini ya. Ini berarti X1 nya, ini Y1 nya, ini X2 nya, ini Y2. 3 dikurangi 1 berarti 3 dikurangi 1 dibagi X nya 8 dikurangi 0, berarti 8 kurangi 0 sama dengan 2/8 sama dengan 1/4. Beda ya, tidak sama ya, berarti tidak memenuhi. Sekarang yang nomor 3, kalau ada ini yang nomor 3 kita lihat seperti ini, 16X min 4Y sama dengan min 5. Mencari gradiennya cukup ini aja, M sama dengan min A per B. A nya yang di depan X berarti min 16 per B nya yang di depan Y, berarti min 4 sama dengan 4. Sama ya, berarti memenuhi juga yang pernyataan 3. Sekarang pernyataan 4, berarti M sama dengan min A nya 8 ya, min 8 dibagi 4 ya, berarti min 2. Berarti pernyataan 4 tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi adalah persamaan 3 sama persamaan 1. Berarti jawabannya adalah B. Nomor 36, perbandingan umur kakak dan adik 8 tahun yang lalu. Gini aja, kakak saya misalkan X, adik saya misalkan Y ya. 8 tahun yang lalu sama dengan 3/1. Berarti kalau saya tulis, berarti saya punya X dikurangi 8 karena 8 tahun yang lalu,
Y dikurangi 8 karena 8 tahun yang lalu sama dengan 3:1. Kita kalikan silang ya, sehingga X min 8 sama dengan 3Y min 24. Ini kita kalikan, sehingga X min 3Y sama dengan min 24 ditambah 8 berarti min 16. Ini pernyataan 1. Kita lihat pernyataan 2. Perbandingan umur kakak dan adik 4 tahun akan datang. Kalau akan datang berarti kita plus. Berarti X ditambah 4 dibanding Y ditambah 4 sama dengan 3:2. Kita kalikan ya. Berarti 2X ditambah 8 sama dengan 3Y ditambah 12. 2X min 3Y sama dengan, ini ya, pindah ruas jadi 4. Oke, berikutnya nih, sekarang kita eliminasi aja. Ini persamaan 2. Berarti kita eliminasi antara persamaan 1 dan 2. Ini saya tulis ya, persamaan 2 di sini. 2X min 3Y sama dengan 4. Kita eliminasi. Berarti min ya, ini hilang. X min 2X berarti min X sama dengan min 16 min 4 min 20. X sama dengan 20 tahun. Ini untuk kakak ya. Untuk yang adik sini aja lah ya, pakai persamaan 1 aja. X min 3Y sama dengan min 16. X nya 20 min 3Y sama dengan min 16. 20 pindah ke sini, min 36 min 3Y. Y sama dengan 12 tahun. Karena ditanyakan jumlah umur mereka, berarti X ditambah Y sama dengan 20 ditambah 12. Jadinya 32 tahun. Jawabannya apa? Kita cari, jawabannya adalah C. Oke, selisih harga 2 kg cabai. Berarti saya tulis saja persamaannya langsung ya. 2 cabai, 2 tomat, selisih berarti dikurangi. 2 tomat sama dengan 40.000. Sekarang 2 tomat dan cabai 8X. Oke, berarti saya tulis di sini ya. Ini 2 tomat, 2 cabai ditambah ya, sama dengan 8X. Nah, sekarang kita eliminasi karena kita disuruh mencari harga 1 kg tomat. Berarti yang kita eliminasi yang C. Berarti kita eliminasi min. Ya, min 2 tomat berarti min 4 tomat sama dengan 40.000 dikurangi 8X ya. Karena ini ada negatifnya, semua saya bagi dengan negatif 4. Berarti tinggal T sama dengan negatif 40.000 dibagi min 4 berarti min 10.000. Min 8X dibagi min 4 berarti plus 2X, yang positif di depan. Berarti T sama dengan 2X min 10.000. Berarti jawabannya C. Kalau ada kasus soal seperti ini, berarti yang arsir ini itu saya pindah ke sini aja ya. Terus ini saya bagi ini. Berarti mencari luas arsir, mencari luas yang diarsir ini berarti sama dengan luas persegi panjang, berarti 12 dikali 6, ini separuhnya ya, berarti 6 dikurangi setengah lingkaran. Berarti L arsir sama dengan apa? L arsir sama dengan, berarti separuhnya ya, berarti tinggal 6, separuhnya 12, 6 dikali dengan 12, berarti 12 dikali 6, panjang kali lebar, dikurangi setengah lingkaran,
setengah lingkaran rumusnya setengah kali Pi kali R dikuadratkan. Karena dari sini sampai ke sini diameter 12, maka jari-jarinya 6. Berarti 72 dikurangi setengah kali Pi kali jari-jarinya 6 kuadratkan 36. 36 bagi 2 18 Pi. Ini 72. Sehingga diperoleh 72 min 18 Pi. Berarti jawabannya adalah A. Oke. Soal berikutnya nomor 39. Keliling persegi, kelilingnya kan 100. Keliling itu 4 kali sisi, berarti langsung mencari sisinya adalah langsung dibagi 4, berarti 25. Ini juga sama, keliling persegi ABCD yang kecil ini 40 bagi 4, berarti sisinya adalah 10. Berarti ini 10, yang ini 25, ini 25. Luas daerah yang diarsir, berarti yang ini kan yang diarsir, berarti luas arsir sama dengan L arsir sama dengan yang besar dikurangi yang kecil, berarti 25 kali 25 dikurangi 10 kali 10, berarti 625 dikurangi 100, sehingga diperoleh 525 cm persegi. Jawabannya adalah A. Soal terakhir nomor 40 ya. Kalau ada kasus soal seperti ini senilai dengan apa? Ini berarti kamu tinggal memfaktorkan ini. Kita faktorkan A kuadrat plus 4A min 4. Ini plus 4 ini saya tulis saja ya. A kuadrat plus 4A plus 4 dibagi dengan A kuadrat min 4, kita faktorkan A plus 2 A plus 2 dibagi dengan faktor dari A kuadrat min 4, berarti A min 2 dikali dengan A plus 2, sehingga ini hilang, tinggal ini saja, berarti A plus 2 dibagi A min 2, berarti jawabannya adalah A plus 2 bagi A min 2. Oke, demikianlah pembahasan TPS UTBK 2020 kode soal 555. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.